Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas anatomi fisiologi sistem perkemihan. Kelompok kami terdiri dari Karisma Rizky Ananda, NIM 2202013, Dewi Puput Arumwuri, NIM 2202017, saya sendiri, Lilis Ramawati, NIM 2202023, Patricia Nitape, 2202039, Aura Virelinza, NIM 2202042, Pungkas Aprilia P, NIM 2202054. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Dewi Puput Arumwuri. Kepada Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Pengertian dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sebuah sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Dengan keluarnya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ini, maka tubuh dapat terhindar dari beberapa penyakit yang menyangkut sistem perkemihan. Kemudian, anatomi dari sistem perkemihan ini, di sini ada ginjal. Ginjal yaitu suatu kelenjar yang terletak di belakang kavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertikalis, melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah, berada pada kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silahkan. Apa saja fungsi dari ginjal? Ya, fungsi dari ginjal, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya ingin membantu menjawab pertanyaan Ya, dari Saudari Pungkas. Fungsi dari ginjal yaitu yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil dari akhir ureum protein. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin menambahkan? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ya, demikian Silakan. tadi yang dijelaskan oleh Risma, fungsi dari ginjal. Kemudian kita masuk ke anatomi kedua, yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang menyerupai saluran pipa atau tabung yang berjumlah 2. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang disekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum oristralis masuk dan ke dalam kandung kemih. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus dan dilapisi oleh peritoneum. Penyempitan ureter terjadi pada tempat ureter meninggalkan pelvis renalis, pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa berasal dari pembuluh sekitarnya mempunyai saraf sensorik.
Kemudian anatomi yang ketiga yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Organ yang berada di dalam perut bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300 hingga 500 ml. Kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Bagian dari kandung kemih yaitu ada fundus yang menghadap ke arah belakang dan bawah, terpisah dari rektum oleh spatium rectovesicale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesica seminalis, dan prostat. Kemudian bagian dari kandung kemih ada korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Kemudian di sini ada vertex, bagian yang muncung ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesicula umbilicalis. Lalu, anatomi dari sistem perkemihan yang keempat adalah uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Pada laki-laki, uretra berkelok melalui tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis dengan panjang sekitar 20 cm. Lapisan uretra laki-laki terdiri atas lapisan mukosa di bagian dalam dan lapisan submukosa. Kemudian ada uretra pada wanita terletak di bagian belakang simfisis pubis, berjalan miring ke arah atas dengan panjang sekitar 4 cm. Muara uretra wanita terletak di bagian atas vagina, antara klitoris dan vagina, yang berfungsi sebagai saluran ekskresi. Apabila tidak berdilatasi, diameternya 6 cm. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana proses pembentukan urin? Proses dari pembentukan urin, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, proses filtrasi. Terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena pembentukan eferen lebih besar daripada permukaan eferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh Simpay-Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain yang diteruskan ke tubulus ginjal. Yang kedua, proses reabsorpsi. Proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Yang ketiga, proses sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah proses terakhir yaitu beberapa zat mengalir dari darah ke sekitar tubulus distal. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang.
Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, demikian tadi 3 proses tahap pembentukan dari urin, yaitu proses filtrasi, proses reabsorpsi, dan proses sekresi atau augmentasi. Kemudian yang terakhir kita masuk pada bagian penutup yang ada kesimpulan dan saran. Adakah yang mau membantu saya untuk membacanya? Kepada Risma, tolong bantu saya untuk membacanya. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan, sistem perkemihan merupakan sebuah sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Dengan keluarnya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ini, maka tubuh dapat terhindar dari beberapa penyakit yang menyangkut sistem perkemihan. Anatomi sistem perkemihan yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Saran, dengan adanya sistem perkemihan yang membantu kita dalam mempertahankan homeostatis, hendaknya kita sebagai manusia menjaga dengan sebaik-baiknya, dengan cara menerapkan pola hidup sehat, minum air putih yang cukup, dan menerapkan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang agar fungsi ginjal tidak terganggu yang mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian tadi kesimpulan dan saran dari materi yang saya bawakan, yaitu fisiologi sistem perkemihan. Kemudian kepada Pungkas dan Aura, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, terima kasih. Ya, jadi demikian dari saya. Saya alihkan lagi kepada moderator, yaitu Lilis. Baik, jadi sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.